Selamat dan bahagia Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Astuti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari UTT SD Negeri 37 Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan kesimpulan dan refleksi pada bagian koneksi antar materi modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi dan pemikirannya, Ki Hajar Dewantara memisahkan makna pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi tempat berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Beberapa inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah manusia merdeka adalah manusia yang laku hidupnya, lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Kodrat anak yaitu bermain. Dalam bermain, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga terrangkum dalam cipta, rasa, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak, sehingga permainan menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Anak bukanlah kertas kosong seperti teori tabula rasa yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Namun, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Sehingga tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya mempercayai bahwa pembelajaran di kelas saya, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya juga melihat keberhasilan pembelajaran hanya dalam aspek kognitif. Sehingga ketika ada evaluasi yang saya lakukan di dalam pembelajaran, saya akan menjadi sering mengeluh dan merasa gagal ketika siswa tidak tuntas atau tidak mencapai KKM. Saya juga kurang memperhatikan apakah murid saya sudah benar-benar paham karena saya hanya fokus pada ketercapaian materi. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini di dalam pembelajaran tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya terpaku pada aspek kognitif saja, namun juga mencakup aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah objek pembelajaran, namun murid adalah subjek di dalam pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, dan berkreasi dengan media-media yang tepat. Saya sebagai pendidik juga harus mempelajari dan menghargai karakteristik murid yang berbeda-beda.
saya harus mengupayakan mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Selanjutnya yang dapat segera saya terapkan di dalam pembelajaran di kelas adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan pendekatan student center. Hal ini akan mendorong tumbuh kembang murid supaya murid juga menjadi subjek di dalam pembelajaran. Murid menjadi terlibat aktif di dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi pembelajaran yang Selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu critical thinking atau berpikir kritis, kreatif, kolaboratif atau bekerja sama dan komunikasi sebagai bekal murid menyongsong abad 21 di masa depannya. Selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan kearifan lokal. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan menguasai teknologi, namun siswa tidak melupakan budayanya, menjunjung tinggi budaya dan menghargainya. Selanjutnya, saya akan mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Menetapkan pembelajaran menuntun bukan menuntut, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Saya akan berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan dan perbuatan. Semoga video ini dapat menginspirasi para pejuang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.